And we have motion. You see Dragon physically separating from the International Space Station 1:32 a.m. Central Time, the International Space Station 253 statute miles over Sedan. The station is supposed to be on Q5, so it's supposed to resonate. Copy. So there you can see on your screen visual confirmation of a gorgeous shot. Dragon has undocked from the International Space Station, and we are beginning the departure. That's right, you're going to hear the voice of David St. Jacques again. He's the one inside of the station monitoring Dragon for its departure. Slowly backing away. Everything's looked good so far with the separation burn. Again, as Gary said, that physical separation, that undocking coming at 11:32 p.m. here Pacific. Station Disconnect 2, Dragon departure burn 0 complete. So you heard us mention earlier that we have a series of 4 departure burns, starting with 0, 0, 1, 2, 3. We have confirmation that departure burn 0 has been completed. That's right, and so with that one down, we're going to start seeing Dragon begin flying actually above the International Space Station. And then coming up in just a couple of minutes, departure burn 1, the second departure burn, will be coming. That should be in about 4 or 5 minutes from now. And so we're going to see Dragon just kind of swing its way over top of the space station and eventually fly out of both the keep out sphere and the approach ellipsoid. And so the keep out sphere is one of my favorite things. It's an imaginary sphere with about a 200-mile radius, so 200-meter radius. That would be a much bigger sphere. A 200-meter radius in all directions. And that just governs, so kind of like the approach ellipsoid, which I explained earlier, before you're in the keep out sphere, any maneuvers with the spacecraft have to be safe and not get inside within the core orbit. Dragon's in the corridor, and open rate is unexpected. Copy. And David St. Jacques reporting everything looking good so far. You heard him say the corridors, so they, on their overlays that they have on their laptops on board the station where they're actually monitoring Dragon, they're looking for any perturbations outside of the expected path. If they see anything that doesn't quite look right, again, they're in the loop and they can send commands, but everything going smoothly with Dragon slowly flying away. This is kind of an animated representation of the kind of stuff that the crew is looking for. They have that corridor, so kind of that triangular shape you can see there, where they're just looking to make sure Dragon's pitch, yaw, approach, speeds, everything like that are inside of parameters as expected. Dragon continuing to fly free. Look, everything looking good so far. So just in case you've just tuned in, we are currently watching Dragon as it departs from the International Space Station. It's been a really smooth operation so far with the undocking procedure, and now we're moving into departure. As of right now, you can see on your screen the Dragon capsule moving away from the approach ellipsoid. There we can see the nose cone still in its open position, leaving the forward hatch exposed. We will be closing that prior to Dragon's re-entry. And so we're continuing to get really great views. Dragon backdrop by the inky blackness of space. You'll see the cameras are a little bit jerky in their motions. They're actually being controlled by somebody on the ground in mission control. We always like to talk about how in mission control over in Houston, that's where they actually fly the space station. That's where they control everything from the cameras and the communication to even the thermostat on board the space station. If it's too hot for the crew, they talk to the ground, and they're the ones who can turn the AC out. But so it's actually somebody at a console right now who's controlling those cameras, sending commands just to move all the pan tilts, focus, everything else. They're doing it from a console on Earth while the thing is flying 250 statute miles over the Earth on the other side of the planet. Like Dan mentioned before, we're going really fast right now. We're at about 17,500 miles per hour, so everything is moving very quickly. The need to readjust the cameras very frequently is inherent due to the high velocities that we're dealing with. And so this is a view from that WB-57 airplane. You were looking at Dragon streaking across the sky on its re-entry through the Earth's atmosphere, aiming for a splashdown in just a little while from now. So it's pretty exciting that we get this shot right now, as it is our first view from planet Earth of the Dragon capsule since it lifted off from Cape Canaveral just several days ago. I will say this is a pretty rare treat to be able to see this here. And again, this video is coming from a NASA airplane that we're flying around that recovery zone there, a WB-57. It's commonly used for a lot of atmospheric studies and other science missions. But able to put a tracking camera on it to try and get this
re-entry through the Earth's atmosphere today. We're hearing that they should have AOSO acquisition of signal back with the Dragon spacecraft. Right now it's about 46 kilometers in altitude. The Dragon spacecraft continuing to descend. It's now subsonic, so already starting to slow down thanks to the aerobraking, basically slamming into that Earth's atmosphere, causes a lot of friction and allows the vehicle to eventually reach its terminal velocity, basically. And then those parachutes are going to kick in. So there's a visual confirmation of the deployment of our drogue parachutes. This is the first of 2 parachute deployments. So those drogue chutes do the initial slowing, and then they're ultimately going to pull out the 4 main parachutes responsible for really slowing the spacecraft down prior to that flash. You can hear cheering here at SpaceX headquarters as the employees that have gathered around our Mission Control Center are sharing the same view as you. What a gorgeous shot of Dragon coming back down. Decelerating the Dragon vehicle down to the Atlantic Ocean. Really can't ask for a more picture-perfect shot than that. Yes, all 4 chutes now deployed. It's going to continue to descend, continue to slow down, and then ultimately splash down in the Atlantic there. We're now under a kilometer in altitude. About 750 meters to go. In case if you're just joining us, you can see on the screen there, Dragon has just re-entered the Earth's atmosphere after departing from the International Space Station. We have a gorgeous shot of 4 healthy parachutes deployed and slowing the vehicle down as it is approaching the surface of the Atlantic Ocean off the coast of Florida. Continuing to descend under those chutes. We just passed 500 meters and continuing to look good via reports to all the flight control teams. Now we're at about 400 meters. And just passing 300 meters, continuing to descend. We might be right on time. We were planning on splashing down at about 5:45 a.m. Pacific, and we're getting real close to that bingo time. Just past 200 meters. And we have confirmation that Dragon is now under 100 meters, is 100 meters above beneath the surface of the ocean. Next up, standing by for splashdown. And there we have confirmation of splashdown. Dragon has returned to planet Earth. It is now back home, and you can see on your screen our 2 fast boats racing out to the capsule, now in recovery. That splashdown came right on time, 5:45 a.m. Pacific, 8:45 a.m. over on the East Coast. The teams that have been ready and waiting, they were staged just a few nautical miles away. They're going to start moving in now. You can see those 2 fast approach boats already speeding their way towards the capsule. Right now we're just waiting for Dragon to lift up and out of the water and into the nest. There it goes. So there facing us is what we call the side hatch, and that is where, as Dan just mentioned, the astronauts would, if we had astronauts on board today, where they would be exiting. The top hatch is what we use to connect to the ISS, and that is currently hidden underneath the nose cone. But like we said, astronauts will be coming out of the side hatch. Yeah, and we got a beautiful shot there. Now the hydraulic lift is coming back towards us, and it is preparing to lower the Dragon capsule into its nest.
Like we said, we are treating this demonstration mission with the recovery operations as if there were actual astronauts on board. And of course, before we would be able to open the hatch, we would have to make sure that the spacecraft's cabin pressure is equalized with the outside environment before doing so. So once Dragon is seated, and you can hear some cheers behind me as the remaining folks that we have here on the SpaceX team outside of Mission Control are cheering with the placement of Dragon into the nest there, as you can see. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya ya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia sains dan astronomi. Kali ini saya akan menyampaikan informasi dan juga update mengenai suara dari angin matahari yang berhasil terekam oleh wahana antariksa Bepi Colombo. Gimana ya suara angin matahari? Biasanya kan kita cuma dengar sekaligus merasakan kesegaran angin di planet bumi kita saat ini. Namun gimana ya dengan angin matahari? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa follow dulu fanpage kita, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik mengenai dunia astronomi. Kemudian jangan lupa juga ya untuk like dan share video ini agar dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, wahana antariksa Bepi Colombo yang saat ini sedang mengorbit Merkurius mendengarkan suara angin matahari yang berhembus melewati Venus saat terbang hanya sekitar 550 km di atas permukaan planet selama manuver yang dirancang untuk menyesuaikan jalurnya. Nah, buat yang belum tahu, Bepi Colombo adalah sebuah misi wahana antariksa hasil kerjasama antara European Space Agency dan Japan Aerospace Exploration Agency. Dalam sebuah update mengenai misi dari wahana antariksa ini, Bepi Colombo berhasil merekam audio dengan instrumen magnetometernya dan memberikan pandangan sekilas tentang interaksi antara aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari yang dikenal juga sebagai angin matahari. Tapi suara atau audio ini bukan suara sebenarnya yang dapat didengarkan di luar angkasa. Karena seperti yang dapat kita ketahui bersama, kalau di luar angkasa itu hampa. Jadi tidak ada suara yang dapat kita dengarkan. Jadi suara atau audio ini adalah apa yang disebut sebagai sonifikasi atau terjemahan data menjadi suara. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, lebih baik kalian dengerin dulu suaranya. Jadi, Bepi Colombo ini melewati Venus pada tanggal 10 Agustus lalu, atau hanya berselang 1 hari setelah Solar Orbiter juga melakukan pendekatan jarak dekat dengan planet Venus. Dengan adanya kebetulan ini, jadi memungkinkan para ilmuwan untuk pertama kalinya dapat melakukan pengukuran lingkungan di sekitar Venus dari berbagai titik. Solar Orbiter sendiri telah melakukan pengukuran sendiri tentang interaksi antara angin matahari dan planet saat melintas pada jarak hampir 8.000 km pada 9 Agustus lalu. Dan untuk saat ini, para peneliti masih menganalisa data yang dikumpulkan oleh kedua wahana antariksa karena dapat memungkinkan para ilmuwan untuk melihat misalnya seperti bagaimana angin matahari berinteraksi dengan planet dan atmosfernya dan juga seberapa cepat prosesnya. Selain itu, saat ini para ilmuwan juga berharap kepada misi Akatsuki milik Jepang yang saat ini merupakan satu-satunya pengorbit planet Venus.
Nah, kemudian selain itu tadi, wahana antariksa Bepi Colombo juga dapat memberikan data yang sangat berharga dikarenakan wahana antariksa itu sebelumnya meluncur lebih dekat ke permukaan Venus selama melakukan flyby daripada yang didapat Akatsuki pada titik terdekat dalam orbitnya di sekitar planet Venus. Jadi pada waktu itu, instrumen Mercury Radiometer dan Thermal Infrared Imaging Spectrometer atau MERTIS milik Bepi Colombo dapat melakukan pengukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada lapisan tengah atmosfer tebal dan berawan milik Venus yang dikenal karena efek rumah kacanya yang tidak terkendali. Dengan begitu, para ilmuwan dapat mencari karbon dioksida, sulfur dioksida, dan aerosol lainnya yang tentu belum pernah dilakukan dengan instrumen jenis ini sebelumnya. Saat ini, para ilmuwan terus berharap untuk dapat melakukan beberapa pengukuran dengan Bepi Colombo yang dapat dibandingkan dengan pengukuran Venus Express untuk melihat bagaimana keadaan yang telah berubah di sana. Sebagai contoh perubahannya adalah perubahan konsentrasi sulfur dioksida yang dapat mengindikasikan perubahan aktivitas vulkanik di permukaan Venus. Menarik kan? Jadi dengan begitu, apakah nantinya para ilmuwan akan segera dapat mendeteksi adanya kehidupan di planet Venus? Karena di beberapa penelitian sebelumnya ditemukan jejak gas fosfin di atmosfer Venus yang dapat mengindikasikan adanya kehidupan di sana. Memang sejak penemuan yang cukup menghebohkan tersebut, kemudian muncul minat yang besar dari berbagai lembaga antariksa. Tapi apakah memungkinkan sih ditemukan kehidupan di sana? Cukup menarik sih. Namun bisa dibilang untuk menemukan kehidupan di sana itu susah, karena bagaimanapun juga sebuah studi baru yang ditulis bersama oleh ahli astrobiologi Chris McKay dari NASA Ames Research Center di California menyimpulkan bahwa jumlah air di atmosfer Venus sangat rendah, sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Kemudian diperkirakan juga Bepi Colombo ini tidak akan dapat menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung sekalipun akan tetap mencari fosfin di atmosfer Venus. Karena instrumen MERTIS Bepi Colombo pada prinsipnya memang mampu mendeteksi fosfin, tapi juga tidak cukup sensitif untuk mendeteksi jumlah rendah yang diharapkan pada planet Venus. Kemudian, terlepas dari semua itu tadi, Bepi Colombo akan terus melanjutkan misinya untuk mempelajari Merkurius. Flyby pada tanggal 9 Agustus yang lalu adalah yang ketiga dari 9 keseluruhan yang diperlukan Bepi Colombo untuk mendekati Merkurius dengan cara yang benar sehingga dapat memasukkan dua pengorbitnya ke planet Merkurius. Proses ini bisa dibilang memang cukup rumit dikarenakan planet terdalam di tata surya kita ini memang terkenal sulit untuk dijangkau, karena setiap wahana antariksa harus terus-menerus mengerem melawan tarikan gravitasi dari bintang induk kita atau matahari. Nah, nantinya pada tanggal 1 Oktober mendatang, wahana antariksa itu akan melihat Merkurius untuk pertama kalinya dari jarak hanya sekitar 200 km saja. Kemudian, selama flyby yang sudah dilakukan oleh Bepi Colombo, wahana antariksa itu telah menangkap serangkaian foto selama terbang lintas Venus yang dirilis oleh ESA sebagai bentuk video pendek. Nah, seperti biasa, kalian bisa lihat beberapa fotonya. Nah, beberapa foto yang kalian lihat tadi merupakan foto yang diperoleh dengan 3 kamera selfie resolusi rendah yang dipasang pada modul propulsi Bepi Colombo. Dikarenakan albedo tinggi atau reflektivitas dari planet Venus membuat kamera tidak memungkinkan menangkap detail awan planet sehingga hanya nampak seperti bola putih raksasa saja. Nah, nantinya planet Merkurius yang jauh lebih gelap dan juga tidak memiliki atmosfer akan menghadirkan peluang foto yang lebih baik, dan tentu saat ini kita hanya bisa menunggu sampai Bepi Colombo dapat melakukannya. So, pada intinya di pembahasan sekaligus update kali ini, kalian dapat mendengarkan sekaligus melihat kan bagaimana suara angin matahari yang berembus dan juga permukaan planet Venus.
Semoga kedepannya misi Bepi Colombo ini tetap akan bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan kita semua pengetahuan baru mengenai planet bagian dalam dari tata surya kita saat ini. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Nah, seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai bentuk dari alam semesta. Jadi, pembahasan kali ini datang itu dari banyaknya request dari kalian semua nih. Ada banyak banget yang penasaran mengenai bentuk alam semesta. Bahkan dikatakan juga bentuk alam semesta ini seperti terompet. Wah, apakah benar begitu? Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa follow dulu fanpage kita agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik mengenai dunia astronomi. Kemudian jangan lupa juga ya untuk like dan share video ini agar dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Dari kalian semua ini, ada nggak sih yang penasaran dengan bentuk alam semesta ini? Kalau kalian penasaran, berarti pas banget nih kalian nonton video ini. Karena kali ini memang saya akan ngebahas tentang bentuk dari alam semesta. Namun sebenarnya bukan kita aja sih yang penasaran dengan bentuk alam semesta. Para astronom pun sebenarnya juga sama penasarannya. Sejauh ini para astronom hanya bisa melakukan pengamatan saja untuk mengetahui bentuk alam semesta ini. Dan itu pun pasti juga tidak akan bisa menemukan bentuk secara spesifik dari alam semesta ini. Nah, pada tahun 2001 silam, NASA meluncurkan sebuah wahana antariksa atau probe bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Wahana antariksa ini dikabarkan mampu untuk menunjukkan bentuk alam semesta ini. Kemudian hasil pengamatan dari satelit WMAP ini menunjukkan bahwa bentuk alam semesta ini digambarkan memiliki wujud seperti terompet raksasa. Dan karena hal inilah yang membuat bentuk semesta ini disebut-sebut menyerupai terompet sangkakala oleh banyak orang. Ya, kalian tahulah, untuk membahas terompet sangkakala ini agak sensitif ya. Tapi sebelum kita bahas tentang benar tidaknya bentuk alam semesta ini menyerupai terompet raksasa, kita akan ngebahas dulu mengenai bagaimana dan apa yang dapat dilakukan oleh wahana antariksa WMAP ini. Oke, jadi selain menggambarkan bentuk alam semesta ini, wahana antariksa WMAP juga dapat menunjukkan umur alam semesta yang saat ini berusia sekitar 13,8 miliar tahun dan juga menemukan bahwa alam semesta ini berisi dari sekitar 72% dark energy, 23% dark matter, dan hanya 4,6% atom saja. Nah, kemudian pihak NASA juga menjelaskan bahwa cara kerja wahana antariksa WMAP ini menggunakan radiometer gelombang mikro yang mengukur perbedaan temperatur antara dua titik di langit. Nah, sekarang apakah benar sih bentuk alam semesta ini seperti terompet raksasa? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Gambar yang mungkin Anda lihat menunjukkan semesta ini berbentuk menyerupai terompet hanyalah sebagai
gambaran model alam semesta saja dan bukan bentuk sebenarnya dari alam semesta ini. Karena sampai sekarang saja memang tidak ada yang tahu pasti tentang bentuk alam semesta ini. Toh manusia saat ini hanya bisa sebatas mengamati dan juga menelitinya saja. Kemudian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para astronom, alam semesta ini berada dalam keadaan homogen dan isotropi. Homogen itu berarti dimanapun pengamat berada di alam semesta, ia akan mengamati hal yang sama. Sedangkan isotropi artinya adalah ke arah manapun pengamat berada, ia akan melihat hal yang sama. Nah, sampai di sini sudah jelas kan? Kemudian, dari hasil pengamatan tersebut, ada dua kemungkinan bentuk dari alam semesta ini. Nah, yang pertama adalah berbentuk seperti balon. Para astronom ini menyebutkan bahwa alam semesta itu tertutup. Itu berarti alam semesta ini memiliki ukuran yang terbatas, tapi tidak memiliki batasan. Hal itu sama seperti balon yang juga mempunyai ukuran terbatas, tapi balon itu masih dapat ditiup kembali sampai lebih besar lagi, sama seperti penelitian selama ini yang mengatakan kalau alam semesta ini memang terus mengembang. Nah, kemudian di dalam alam semesta tertutup ini, kerapatan alam semesta lebih besar, sehingga suatu saat nanti alam semesta akan berhenti bertumbuh dan kemudian mengalami keruntuhan terhadap dirinya sendiri yang disebut sebagai pikiran. Bisa kalian bayangkan sendiri kan bagaimana bentuk alam semesta jika seperti balon? Atau kurang lebih kalian bisa pahami dari ilustrasi berikut ini. Kemudian yang kedua, alam semesta ini memiliki bentuk datar. Kalau nyebut bentuk datar agak sensitif nih. Tapi bentuk datar dari alam semesta ini digambarkan seperti sepotong kertas. Dalam alam semesta datar, kerapatan alam semesta sama dengan kerapatan kritis. Tapi bukan berarti alam semesta ini dalam bentuk datar tidak dapat berkembang. Alam semesta datar juga dapat berkembang, tapi kecepatan pengembangannya berjalan sangat-sangat lambat. Nah, jadi sampai saat ini memang belum dapat diketahui secara pasti bentuk dari alam semesta ini. Karena sebenarnya eksplorasi selama ini yang sudah dilakukan oleh para manusia hanya mengungkap secuil butir pasir dari alam semesta ini. Mungkin manusia harus dapat menjelajahi dan melakukan penelitian di setiap penjuru alam semesta agar dapat mengetahui bentuk sebenarnya dari alam semesta ini. Tapi semua itu kelihatannya sangat mustahil untuk dilakukan manusia. Bahkan teknologi canggih pada saat ini tidak akan dapat untuk melakukannya. So, pada intinya, pada video kali ini saya meluruskan nih anggapan banyak masyarakat yang mungkin mengatakan bentuk alam semesta ini seperti trompet. Padahal sebenarnya para ilmuwan hanya bisa memperkirakan bentuknya saja dan belum mengatakan bentuk faktanya sampai saat ini. Kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya. Pastinya seiring terus berkembangnya teknologi, bentuk alam semesta ini pun akhirnya akan terungkap juga. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak video menarik lainnya yang akan saya bahas dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia.